Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di kesempatan kali ini mari kita sama-sama membaca kitab fikih yaitu Al-Fiqhul Wadih. Di awal ini penulis menulis tentang bab thaharah atau bersuci. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya jika kita ingin melakukan sholat maka wajib bagi kita untuk berwudu secara sempurna. Nah, wudu itu adalah termasuk daripada macam daripada bersuci, karena bersuci itu ada beberapa macam yang lain, yaitu seperti mandi, yaitu mandi wajib, atau juga tayamum, atau juga izalatun najasa atau menghilangkan najis. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya wudhu itu harus menggunakan air. Nah, maka air yang boleh digunakan seseorang untuk bersuci itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah ma'us sama atau mator, yaitu air hujan. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Nah, jadi air laut itu boleh digunakan untuk bersuci. Yang berikutnya ada air sungai. Lalu juga ada air sumur, air yang berasal dari sumur. Kemudian ada lagi ma'ul ain. Ma'ul ain adalah mata air atau air yang berasal dari sumbernya. Kemudian yang keenam adalah ma'us salji atau air es, air salju. Jadi salju atau es yang dikumpulkan, dihangatkan lalu menjadi air. Nah, itu bisa digunakan juga untuk bersuci. Kemudian yang ketujuh adalah ma'ul barodi, yaitu air embun. Seperti halnya es tadi, embun yang dikumpulkan, kemudian terkumpullah air, maka air yang berasal dari embun tadi bisa dipakai untuk bersuci juga. Nah, kemudian air itu juga ada beberapa macamnya, ya. Ada beberapa macam. Jadi di sini terbagi menjadi 4 macam. Ada air yang suci, kemudian dia juga mensucikan. Air suci dan dia mensucikan. Yang kedua, ada air suci namun dia tidak bisa mensucikan. Ada yang ketiga, air suci dan dia mensucikan namun makruh untuk digunakan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah air mutanajis, air yang terkena najis. Oke, mari sekarang kita bahas. Pertama adalah air suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ini yaitu airnya bersifat suci dan dia bisa mensucikan. Jadi ketika seseorang ingin menggunakan untuk bersuci, dia bisa digunakan. Air seperti ini disebut air mutlak, yaitu air yang tidak ada kaitan apapun dengan yang lain. Ya, air ini bisa diminum, bisa dipergunakan, dan ya bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian jenis kedua adalah air suci namun tidak bisa mensucikan. Ya, air ini dia sifatnya suci, tapi untuk kita gunakan untuk wudhu, untuk mandi wajib itu tidak bisa. Nah, air ini ada 2 jenis. Pertama, ada 2 macam ya. Pertama, air mustakmal. Jadi air mustakmal itu adalah air yang digunakan seseorang untuk bersuci sebelumnya. Jadi mustakmal, terpakai untuk bersuci. Nah, kemudian yang kedua adalah air yang berubah karena tercampur dengan sesuatu. Bahkan sesuatu itu juga suci, namun karena dia sudah tercampur, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Seperti ini contohnya misalnya air kopi. Jadi ada air yang suci tercampur dengan kopi, maka ketika air ini telah menyatu dengan kopi, maka itu sudah disebut dengan air kopi. Dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci, tapi untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi wajib tidak bisa.
atau air teh. Misalnya air dicampur yang tercampur dengan teh misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah air yang suci namun makruh untuk menggunakan. Airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci, tetapi makruh untuk digunakan. Kecuali dalam keadaan darurat mungkin ya. Jadi bisa digunakan, tapi alangkah baiknya tidak digunakan karena makruh. Apa contohnya? Yaitu air yang terkena panas matahari. Nah, jadi kalau misalnya mau kita gunakan, ya kita dinginkan dulu misalnya. Jangan langsung dipakai air yang terkena sinar matahari tadi. Tapi kalau misalnya mepet waktunya, terpaksa harus digunakan, nah maka boleh digunakan, cuman ya tadi makruh air hukumnya. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Jadi air ini tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci, baik berwudu ataupun mandi wajib ya. Air ini ada dua macam. Jadi ada dua gambaran tentang air mata najis ini. Pertama, air yang sedikit takarannya, kemudian dia terkena najis. Jadi kalau air itu sedikit takarannya, terkena najis, mau berubah ataupun tidak berubah sifat-sifatnya, yaitu seperti baunya, rasanya, ataupun warnanya, biarpun tidak berubah ketiga ini, maka tetap dihukumi air itu mutanajis. Tidak bisa kita gunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi wajib. Nah, kemudian kalau air itu banyak, bagaimana? Nah, kalau air itu banyak, nah maka kalau sifat-sifatnya tadi berubah, maka baru dihukumi itu air mutanajis. Kalau tidak, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian yang dimaksud air sedikit itu berapa sih? Yang dimaksud dengan air yang sedikit itu adalah yang kurang dari 2 kulah. Nah, sebaliknya air yang lebih dari 2 kulah atau lebih, maka itu disebut dengan air yang banyak. Jadi misalnya kayak seember kecil, nah itu sudah pasti sedikit karena kurang dari 2 kulah. Nah, kalau ukuran 2 kulah itu kalau kita misalnya membuat sebuah bak yang berbentuk persegi, maka kalau panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 60 cm, maka volume air di dalam itu sama dengan 2 kulah atau kurang lebih 216 liter air. Jadi kalau walaupun misalnya kita punya bak yang tidak berbentuk persegi, namun kalau di dalam bak itu volume bak itu sekitar 216 atau lebih, maka itu sudah dihukumi sebagai air yang banyak. Kalau kejatuhan najis, seandainya tidak berubah rasanya ataupun baunya ataupun warnanya, nah maka air itu masih dihukumi suci. Kita masih bisa mempergunakan untuk wudhu ataupun mandi wajib. Tapi alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim menjaga kebersihan di tempat kita. Jadi sebaiknya kalau ada penampungan bak itu lebih baik ditutup sehingga insya Allah terhindar dari kotoran ataupun najis. Sehingga kalau kita mau bersuci itu akan gampang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.